saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara seperjuangan, teman-teman kaum muda yang concern pada masalah kebangsaan, nasionalisme, dan kerakyatan. Pada sore hari ini, izinkan saya, Kristia Kartika, ingin mengajak kita untuk diskusi bersama, membahas tentang hal-hal yang sedang aktual di tengah kehidupan masyarakat kita dan menjadi tantangan kaum muda. Teman-teman sekalian, tantangan ke depan bagi generasi muda atau kaum muda itu sering dikaitkan dengan bagaimana kondisi Indonesia pada tahun 2045 yang akan datang, sehingga menjadi sebuah bangsa yang benar-benar bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang pernah dicanangkan oleh para pendiri Republik ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu yang lalu, saya terlibat dalam webinar tentang peran kaum muda yang dalam mengantisipasi tahun 2045, dan organisasi yang mengorganize adalah sebuah organisasi yang bernama Generasi Muda Garuda. Teman-teman sekalian, dalam pembahasan itu cukup menarik bagi saya karena dipertanyakan, didiskusikan bagaimana sebenarnya menghadapi kondisi tantangan ideal tahun 2045. Sementara kita saat ini menghadapi kondisi bahwa kita ini dalam bahasa yang kaum muda biasa terus terang mengatakan, kita ini dalam kondisi mirip sebuah bangsa yang terjajah dalam arti budaya maupun ekonomi. Paling tidak itulah yang menjadi pemikiran atau concern kita semua. Jangan sampai kita di tengah-tengah kemerdekaan, di tengah-tengah suasana yang sudah merdeka 76 tahun ini, kita merasa seolah tidak merdeka, tidak berdaulat penuh dalam mengambil keputusan. Nah, karena itu kemarin didiskusikan dari Bu Rovia sangat ideal, sangat bagus, bahwa untuk menghilangkan seolah-olah kita ini terdampar saat ini, masih terdampar dalam suasana yang lain, meskipun secara substansial itu adalah masih terdikte oleh kehidupan sosial, ekonomi, politik, ekonomi yang lain, maka yang penting jalan keluar. Nah, jalan keluar yang harus kita ambil memang tidak bisa lepas dari peran negara. Peran negara yang harus dilakukan adalah tetap, menurut saya, aksentuasinya atau pemikiran mendasar adalah di sektor pendidikan. Nah, saya senang sekali saya dengar Mas Menteri Pendidikan kemarin katanya sekarang ini sedang menyiapkan kurikulum baru sekolah yang di dalamnya menyangkut masalah ideologi, masalah kebudayaan, masalah kehidupan berbangsa dan negara yang ideal menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kita untuk mengkondisikan, di satu sisi teman-teman kaum muda tetap memahami, bahkan menguasai dan melaksanakan ajaran-ajaran Pancasila sesuai dengan ajaran the founding fathers kita. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang juga harus mengantisipasi setiap perkembangan dunia, terutama teknologi dan ekonomi. Bung Karno sendiri sebagai penggali Pancasila mengatakan kita tidak boleh menutup pengaruh atau menutup perkembangannya dari luar negeri. Kita hidup dalam suasana yang ibarat dalam taman sari dunia. Kita sama-sama harus saling memberi. Yang penting pengaruh apapun, masukan apapun, itu tetap berguna bagi bangsa, negara, dan rakyat, dan mayoritas rakyat Indonesia. Nah, karena itulah, kalau menurut saya, pendidikan itu harus terdiri dari dua hal besar. Yang pertama adalah pendidikan moral, yang dulu dikenal dengan PMP, Pendidikan Moral Pancasila, itu dieksplisitkan lagi dalam kurikulum nasional. Dan saya senang sekali kalau Mas Menteri Nadiem Karim itu mulai menyiapkan itu salah satu langkah yang strategis. Nah,
di dalamnya kita jangan lupa, di dalamnya ada aspek historis, ada aspek budaya, tapi juga ada aspek adat yang menghargai perbedaan pendapat, yang menghargai perbedaan suku, perbedaan agama, yang itu bagi kita sudah biasa. Kita sudah teruji 76 tahun. Kita sudah teruji bahwa kita hidup bersama-sama, kita berteman, bersahabat, bahkan bersaudara dengan perbedaan kepercayaan, keyakinan, bahkan agama. Kita masih bisa hidup, membangun bangsa ini. Nah, itu yang harus dikembangkan. Jadi dengan dikembangkannya pendidikan atau moral Pancasila, kita juga sadar bahwa moral Pancasila itu atau Pancasila itu punya dua nilai. Satu nilai nilai dasar dan dua nilai instrumen. Nilai dasar adalah nilai di mana mau tidak mau, suka apa tidak suka, seluruh kaum bangsa Indonesia ini, terutama kaum muda yang akan bertanggung jawab pada tahun 2045 nanti, pada tahun 2045 nanti, harus tetap melaksanakan. Tadi itu budaya kepelbagaian, budaya saling menerima, budaya sopan santun, adat yang dijunjung tinggi. Itu di satu sisi tetap harus dibacakan, tetap harus diikuti. Dan pro kerakyatan, artinya yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia, siapapun dia, adalah harus untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia, bukan hanya elit, tapi mayoritas rakyat Indonesia. Itu. Tapi di sisi lain, kita juga mengenal nilai instrumen dari Pancasila, yaitu yang disebut dengan tadi, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, dan sebagainya. Itu kita tidak boleh menolak. Tapi juga pada akhirnya kita harus sadar bahwa penggunaan atau penerimaan teknologi internasional itu harus berguna bagi mayoritas masyarakat Indonesia, bagi mayoritas rakyat Indonesia. Kalau tidak berguna, kalau akhirnya hanya menimbulkan persoalan, bahkan kemiskinan atau kebodohan, kenapa kita harus berani menolak? Harus berani menolak. Kita kenapa tidak berani menolak? Nah, karena itu teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah teknologi itu pun yang harus kita kaji. Teknologi punya teknologi yang bagaimana? Tadi saya katakan bahwa teknologi itu harus yang orientasi ekspor. Teknologi yang orientasi ekspor. Jangan teknologi yang mendukung impor. Jadi orientasinya apa? Orientasinya adalah industri yang berorientasi pada produk-produk hilir. Kita ini ada pengalaman 3,5 abad dijajah oleh berbagai bangsa dan berbagai kekuatan asing. Hanya satu persoalannya, karena kita kaya. Kita kaya akan kekayaan alam, bumi, alam, kekayaan alam yang ada di dalam, di bawah tanah dan di atas tanah. Karena itu kita ini menjadi bangsa yang terjajah. Dan menjajahnya otomatis bukan hanya menjajah soal ekonominya, soal kekayaan alam, tapi juga tata cara kehidupan dipengaruhi. Yang maaf sampai sekarang itu pun masih berada dalam perilaku kita tanpa kita sadari. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, ekonomi teknologi yang bernuansa pada ekonomi itu juga harus kita lihat. Ada teknologi yang berguna, tetapi ada juga teknologi yang tidak berguna dan malah mempengaruhi. Teknologi membawa nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai asing, nilai-nilai yang tidak familiar bagi kita semua. Nah, karena itu kita harus berorientasi misalnya pada bagaimana pendidikan teknologi kita mendidik kaum muda kita yang misalnya tertarik pada bidang bisnis, pada bidang teknologi, berorientasi pada bagaimana memanfaatkan kekayaan alam yang ada ini sebaik-baiknya dari segi lingkungan, dari segi ekonomi, dan dari segi apapun untuk kepentingan rakyat bersama. Yang ingin saya misalnya adalah orientasi produk hilir kita. Misalnya, batu bara kita banyak sekali di mana-mana. Tetapi kenapa kita tidak berorientasi pada batu bara yang berorientasi hilir seperti gasifikasi batu bara dan selainnya sebagainya. Nah, kita orientasikan, kita dukung supaya masyarakat Indonesia ini tidak lagi impor. Hanya karena
gara-gara kita mengekspor barang mentahnya kemudian diolah di luar negeri dan produk hilirnya kita beli lagi dari produk asing. Nah, contohnya lagi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, pembangkit tenaga surya untuk pembangkit listrik itu merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Negara-negara lain, katakanlah negara-negara di Eropa, mereka sangat mengharapkan adanya matahari yang terus bersinar di buminya, tetapi mereka tidak bisa. Sebaliknya di Indonesia, kita banyak sekali matahari, setiap anytime masuk ke bumi kita, menyinari bumi kita, tetapi pada prakteknya itu tidak digunakan oleh kita untuk menjadi pembangkit tenaga surya. Karena itu pembangkit tenaga surya menurut saya salah satu yang harus dikembangkan ke depan bersama dengan pembangkit yang lain. Ada nuklir, air, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah saya sangat tertarik dengan kemarin ada statement yang kadang-kadang kita tidak menyangka. Statement dari salah seorang menteri muda. Ya, saya panggil Mas saja, Mas Erick Thohir. Mas Erick Thohir mengatakan bahwa sekarang ini kita mendapat harta karun. Jadi Indonesia saat ini mendapat harta karun. Karena memang saya sudah pernah berdiskusi dengan beberapa pihak bahwa di Indonesia sekarang ditemukan lagi berjuta-juta barrel minyak yang seharusnya menurut analisa yang ada, minyak itu setelah diserap, setelah diambil dan gasnya, minyak dan gas diambil, maka itu akan habis. Tapi kita menemukan lagi. Nah, yang sekarang dikelola oleh Pertamina misalnya, harta karun itu ditemukan yaitu dalam bentuk sumber gas dan minyak oleh Pertamina. Dan temuan baru minyak berjumlah 204 juta barrel. Yang itu antara lain di Aceh, di Kalimantan, dan tempat-tempat lain di Indonesia Timur. Karena itu, teman-teman sekalian, saya lebih tertarik lagi, semoga konsisten ucapan Mas Erick Thohir ini, karena beliau mengatakan bahwa saya akan gerakkan pikiran-pikiran teman-teman menteri lain agar kita semua tidak suka impor. Tapi kita menaikkan produk-produk hilir kita, dan seperti disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beberapa proyek sudah mulai sudah mulai peletakan batu pertama, ada sudah mulai berjalan, dan ada yang sudah selesai, yaitu produk-produk hilir yang akan diekspor. Nah, hanya dengan itu kita ini sebagai bangsa bisa meyakini di satu sisi kita tetap dalam menggerakkan pengaruh teknologi dan ekonomi itu berdasarkan keyakinan Pancasila, tetapi di sisi lain kita juga tidak tertinggal dari ekonomi negara lain dengan mengimpor. Kita tidak boleh digantung atau menggantungkan diri seperti zaman penjajahan dulu. Suka atau tidak suka, persoalan utama dalam setiap perbedaan kita, baik perbedaan ideologis, terutama perbedaan ideologis yang sekarang terjadi, itu ada bercangkut paut dengan masalah ekonomi. Suka tidak suka. Nah, karena itu soal ekonomi mari kita junjung, mari kita serius mengatasi di samping pendidikan berorientasi pada nilai-nilai dasar Pancasila, dan juga mengantisipasi masuknya teknologi modern untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu terus-menerus mendiskusikan masalah ini, dan kita akan segera gerakkan sebuah aktivitas yang real. Pemerintah saya yakin akan mendukung. Sebab terbukti baik dari info dari tadi bahwa Mas Nadiem Makarim sudah menyiapkan kurikulum pendidikan yang di dalamnya ada masalah ideologi dan juga ekonomi, teknologi dan ekonomi. Dan yang kedua, saya terkesan dengan ucapan Mas Erick Thohir, Menteri BUMN, yang mengatakan bahwa dia berharap pimpinan atau elit Indonesia tidak suka barang-barang impor. Artinya tidak suka impor.
tapi justru mengekspor dari produk-produk nasional. Mudah-mudahan ada gunanya diskusi kita pada saat ini. Selamat berjuang, sampai ketemu dan jayalah Indonesia. Merdeka!